Karena misalnya contoh kalau orang yang seperti begitu-begitu juga perilaku seksualnya juga pasti berubah. Itu kan sebelum Iya, iya. dioperasi, Dok, Ya biasanya. sebuah operasi, tapi gara-gara gitu kan dia ada kebebasan kan dia melakukan itu. Hmm. Makanya tuh kalau misalnya yang seperti itu misalnya eh, dia yang seperti itu biasanya kalau itu selalu dokter nasihatin kalau berhubungan juga berhubungannya pasti berhubungan dengan tidak normal ya, Hmm. berhubungan juga harus pakai kondom karena kalau enggak itu resiko kena penyakit HIV, kena penyakit kelamin dan segala macam itu lebih tinggi. Ini agak ngeri, Dok, ya, kalau transseksual gini Oh ya. Apa ya, maksud saya transgender kayak gini ya? iya enggak, tapi masalahnya itu terlepas dari kita suka nggak suka apa enggak itu kan masih ada. Tapi Hmm. begini, saya tuh pernah didatengin seorang yang dia pergi gitu dia berubah kelamin kan, Hmm. Hmm. kelamin menurut dokter. Tapi kemudian dia datang ke saya minta diperiksa. Ini dia kebetulan nih adalah itu pemain bulu tangkis, Ngetop. ketop. Hmm. Dia jadi perempuan, udah dioperasi jadi perempuan benar. Hmm. Terus minta surat, saya bilang buat apaan? Buat persyaratan saya mau mengubah gender di catatan sipil. Hmm. Jadi minta surat keterangan saya, minta diperiksa. Ya saya periksa lah. Jadi saya periksa bahwa begini kelamin sekundernya itu ya ada payudaranya, ada segala macam, bahwa semuanya bentuknya adalah perempuan. Saya bilang secara fisik dari luar adalah perempuan. Hmm. Tapi kalau secara dalamnya dia punya surat dokter yang operasi. Hmm. Nah itu dia lagi. Nah sekarang pertanyaannya, bisa nggak dengan seketika orang yang sudah operasi ganti kelamin dia operasi ganti kelamin dia bisa di Indonesia, bisa juga di luar negeri. Hmm. Terus gimana caranya dia ngubah status? Karena toh biar gimana dia statusnya Ke pengadilan negeri, Dok. ada undang-undang namanya administrasi ya, undang-undang administrasi dan kependudukan. Hmm. Hmm. Itu undang-undang nomor 24 tahun 2013. Itu dia bilang segala macam urusan-urusan dalam yang penting dalam keluarga, orang lahir, orang meninggal, orang angkat anak, orang eh, cerai, orang kawin, semua harus dicatat di catatan sipil. Hmm. Itu aturannya. Nah, itu yang normal ya. Tapi dia bilang ada beberapa kepentingan lain di dalam undang-undang itu yang juga harus dicatatkan kalau itu penting. Nah, termasuk di situ dalam penjelasan undang-undangnya ada Simak cerita selengkapnya di YouTube channel X Undercover dan jangan lupa di-subscribe.